Di awal film kita diperlihatkan ada seorang perempuan yang sedang menunggu kekasihnya. Perempuan itu bernama Badru. Ia mulai agak bete karena Hamzah datang terlambat. Hamzah meminta maaf dan memberi berita baik. Dia diterima kerja dan tahun ini ia bisa menikahi Badru. हम्म, शादी मनाते हैं अपन दोनों। 3 tahun kemudian setelah mereka menikah, ternyata tak seindah yang dibayangkan. Mereka tinggal di rumah susun, dan Hamzah sangat ringan tangan. Hari itu ada batu di nasinya. Itu membuat Hamzah sangat kesal dan langsung memukuli Badru. Paginya Hamzah meminta maaf pada Badru dan merayu Badru dengan mempotret masakan Badru dan menguploadnya ke sosial media. Tapi tidak mempan, Badru masih bete. Badru hanya ingin Hamzah menghadap kontraktor rumah. Tapi Hamzah nampak agak kesal mendengarnya. Maaf, seandainya iblis di tubuhku bisa mati dengan sendirinya, ini efek terlalu banyak minum alkohol. Ibu Badru kesal melihat kehidupan anaknya itu. Mereka berencana untuk membeli obat supaya Hamzah berhenti kecanduan alkohol. Sayangnya Hamzah keburu tahu duluan karena kasir apotek membocorkan hal itu. Alhasil ketika Badru sedang bersemangat memasak, ia menerima siksaan lagi dari Hamzah. Karena Hamzah tahu Badru memasukkan sesuatu. Paginya Hamzah meminta maaf dan menyesali perbuatannya semalam. Badru dan ibunya terus berpikir apa yang bisa membuat Hamzah berubah. Badru berpikir sepertinya kalau mereka punya anak, Hamzah tidak akan ringan tangan lagi. Jadi dia memesan baju seksi untuk menggoda Hamzah. Udah selesai siap-siap mau tempur malam, tetangganya manggil dia karena ada sosialisasi dari kontraktor perumahan. Malam itu Badru menghadiri rencana pembangunan tapi Hamzah datang. Semua tetangga setuju kecuali Hamzah. Hamzah segera menarik Badru pulang. Badru langsung menyiapkan beberapa cemilan. Hamzah dibuat nambah emosi karena melihat Badru membeli sepatu baru. "Oh, kau ingin hidup bersenang-senang, iya kan?" Lalu memukuli tangan Badru menggunakan sepatu itu. हमसा एक सेकंड लिफ्ट देंगे नहीं दूंगा। रख। Besoknya seperti biasa Badru ngambek dan Hamzah berusaha meminta maaf. Pagi itu Badru sangat emosi. Ibunya khawatir karena Badru tidak menjawab teleponnya. Ibunya menyuruh Julfi untuk melihat keadaan Badru tapi Badru mengusirnya. तुम जाओ जो मेरे को समझ में आ रहा है उसको तुम काय को। Badru dan ibunya sudah kehabisan ide. Sekarang Badru emosi banget bahkan kepikiran ingin membunuh suaminya itu. Ibu Badru menerima telepon dari polisi. Mereka langsung ke sana, ternyata polisi mendapat laporan KDRT yang dialami oleh Badru. Julfi yang melaporkannya. Awalnya Badru berniat ingin tanda tangan laporan itu. Hamzah akan dikenakan hukuman selama 3 tahun. Tapi Hamzah memberikan janji manis ia akan memberikan Badru anak. Badru terbuai karena ia ingin menjadi seorang ibu. फिर अपना चांद सा बच्चा। Ibunya Badru sudah mewanti-wanti Badru. Kalau Hamzah akan balik seperti itu lagi, tapi emang dasar Badru bulol ya, dia malah lebih percaya suaminya itu. Di taksi Hamzah kepikiran siapa yang melaporkan ini. Ia mencurigai ibunya Badru sampai tak segan-segan memukulnya. Ibu Badru sangat kecewa dan meminta Badru memilih antara ibunya atau suaminya. Selama sebulan hubungan Badru dan ibunya tidak baik-baik saja. Saat lagi kerja, Hamzah sakit perut dan langsung ke dokter. Kata dokter, Hamzah terancam mati jika terus-terusan mengkonsumsi alkohol. Untuk pertama kalinya, Hamzah pulang tanpa mabuk. Badru memberi kejutan tentang kehamilannya pada suaminya itu. Tapi Hamzah masih kepikiran siapa yang berani-beraninya melaporkan dia ke polisi. Setiap hari Hamzah datang ke kantor polisi, sampai akhirnya polisi itu memberi clue kepada Hamzah. Zulfi memang setiap hari ke kantor polisi karena dia kurir dari usaha ibunya Badru. Ibu Badru menjual makanan. Hamzah langsung membututi Zulfi dan nebeng ke Zulfi. Hamzah salah sangka mengira Zulfi adalah selingkuhannya Badru. Zulfi menelpon Badru dan memberitahu bahwa Hamzah sangat marah dan salah paham dan bersembunyi di dalam kamar mandi.
Hamzah marah membabi buta dan menuduh anak yang dikandung Badru adalah anaknya Zulfi. Hamzah mendorong Badru sampai jatuh ke bawah tangga. Badru pingsan dan ia sadar ia sudah di rumah sakit. Dokter menyatakan Badru keguguran. Badru sangat depresi, ia hampir saja mau mengakhiri hidupnya. Seketika Badru berubah pikiran dan meminta obat tidur. Setelah keguguran, Badru sangat sedih dan hampir saja mau mengakhiri hidupnya. Tapi Badru memilih untuk membalas dendam kepada suaminya itu. Ia meminta obat tidur pada dokter sebelum pulang lalu memberikan obat tersebut ke suaminya. Badru memukul suaminya sampai tidak sadar. Ia dandan pakai dress merah dan menguncir rambutnya karena suaminya tidak suka melihat Badru rambutnya dikuncir. Aksi Badru dimulai dari mengancam Hamzah suruh menandatangani proyek perumahan dan mengulang apa yang Hamzah pernah lakukan, yaitu bermain dengan heels Badru. Badru dan ibunya masih terus memikirkan cara mau diapakan Hamzah ini. Pikiran Badru masih terus ingin menghabisi Hamzah. Sialnya atasan Hamzah menelpon karena butuh kunci loker yang dibawa Hamzah. Badru berbohong bilang Hamzah sedang ada di kampung karena ayahnya meninggal. Atasan Hamzah datang ke rumahnya. Kacau deh, Badru dan ibunya ketahuan berbohong karena atasan Hamzah melihat ada kartu pengenal karyawan di tangga. Akhirnya atasan Hamzah menemui Hamzah. Hamzah berusaha untuk meminta tolong, tapi atasan Hamzah menyimpulkan Badru berbohong itu disuruh Hamzah karena ingin bolos kerja. Badru masih terus berpikir ingin menghabisi Hamzah. Akhirnya mereka meminta bantuan Zulfi. Zulfi sudah bertanya pada polisi, apakah kasus penculikan kalau tidak ketahuan itu tidak akan ditangkap. Akhirnya Badru dan ibunya membuat skenario Hamzah hilang. Mereka berangkat ke kantor polisi dan membuat laporan. Polisi langsung memeriksa rumah mereka. Deg-degan dong, gak expect bakal diperiksa rumahnya. Zulfi membebaskan Hamzah dengan alasan kasihan, karena Hamzah memohon jika dibebaskan ia tidak akan mengganggu Badru dan akan pulang ke kampung halamannya. Polisi curiga Zulfi dan Badru mempunyai hubungan spesial, padahal selama ini Zulfi menaruh rasa bukan pada Badru melainkan pada ibunya. अम्मी दरवाजा Singkat cerita, Badru, Zulfi, dan ibunya berhasil kembali menangkap Hamzah. Mereka berencana untuk mengikat Hamzah di rel kereta api. Tapi detik-detik kereta api muncul, Badru berubah pikiran. Jika ia menghabisi Hamzah, apa bedanya Badru dengan Hamzah? Akhirnya, Badru berteriak meminta bantuan melepaskan kembali talinya. Hamzah selamat, tapi ia memaki Badru habis-habisan dan niat untuk membalas dendam. Akan tetapi Hamzah tak sadar berjalan mundur sampai dilindas kereta. Film selesai. अब्बा खाने पे बहुत बुरा हुआ चाय पी के जाए। मेरे में मैं बदरुनिसा को और दुख नहीं देना चाहता के लिए